Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 7 Maret tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Teladan Ilahi. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami kembali lagi akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Teladan Ilahi. Dan ayat firman Tuhan Lukas 12 ayat 12, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Hamba-hamba Kristus akan dibawa menghadap orang-orang besar yang mungkin tidak akan pernah mendengar Injil kalau bukan dengan jalan ini. Kebenaran telah disalah tafsirkan kepada orang-orang seperti ini. Mereka telah mendengar tuduhan palsu yang berhubungan dengan iman murid-murid Kristus. Sering sekali mereka bermaksud hanya mempelajari sifat yang sesungguhnya, yakni kesaksian orang-orang yang dibawa kepada pengadilan karena iman mereka. Dalam pemeriksaan itu, mereka diharuskan menjawab. Lalu hakim-hakim mereka mendengarkan kesaksian itu. Rahmat Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya untuk menghadapi keadaan darurat semacam ini. Itu akan dikaruniakan kepadamu, kata Yesus. Pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jika Roh Allah menerangi pikiran hamba-hambanya, maka kebenaran itu akan dikemukakan di dalam kuasa ilahi dan keindahannya. Orang-orang yang menolak kebenaran akan berdiri, menuduh dan menindas murid-murid itu. Tetapi di bawah kerugian dan penderitaan, bahkan sampai kepada kematian pun, anak-anak Allah harus menunjukkan kelemah lembutan teladan ilahi. Dengan demikian, akan jelas perbedaan antara agen-agen setan dan wakil-wakil Kristus. Juru selamat akan diagungkan di hadapan para penguasa dan orang banyak. Murid-murid itu tidak diwarisi keberanian dan ketetapan hati orang syahid hingga tiba saat rahmat yang demikian diperlukan. Kemudian janji juru selamat itu digenapi. Waktu Petrus dan Yohanes bersaksi di hadapan majelis Sanhedrin, orang banyak heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Tentang Stefanus ditulis bahwa semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Orang banyak tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Hamba-hamba Kristus tidak mempunyai persiapan pidato yang akan diucapkan waktu dibawa ke pengadilan. Persiapan mereka harus diadakan dari hari ke hari dalam menyimpan permata-permata kebenaran firman Allah dan oleh doa menguatkan iman mereka. Apabila mereka dihadapkan ke pengadilan, Roh Kudus akan mengingatkan mereka kepada kebenaran yang sangat diperlukan itu.
sebagai perenungan, pemikiran untuk tidak siap menghadapi pencobaan membuat sebagian besar orang ketakutan. Bagaimanakah mempercayai Allah dalam hal-hal kecil mempersiapkan saya untuk mempercayai Dia dalam momen-momen besar pada kehidupan ini. Jadi puji Tuhan untuk pekabaran pagi ini, bahwa Yesus adalah teladan ilahi. Kita punya contoh, kita punya teladan, yaitu Yesus sendiri. Menjadi hamba itu bagaimana, menjadi murid itu bagaimana. Kita mau pergi menginjil kepada orang yang miskin itu bagaimana, kepada orang yang keuangan atau keadaan ekonominya menengah itu bagaimana, kepada orang yang kaya bahkan itu bagaimana. Kadang kita menyepelekan penginjilan kepada kaum atas karena mungkin kita takut. Ya, takut itu menjadi hal yang biasa. Ya, jadi kadang kita takut, tetapi apakah kita takut atau kita tidak mau menginjili mereka? Yesus memberikan teladan, dia punya hubungan yang baik dengan orang-orang kelas atas. Kenapa? Karena dia menjaga kehidupannya. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bergaul, sehingga Yesus memiliki wibawa ketika memiliki hubungan dengan orang-orang kaum atas. Dan di situ kesempatan dia dapat menyampaikan kabar Injil. Jadi kepada kita hari ini atau pagi ini juga hal yang sama. Tuhan rindu agar kita menjadi teladan bagi orang lain di sekeliling kita. Itulah sebabnya inilah pekabaran yang patut kita renungkan hari ini. Maukah kita menjadi teladan ketika mengikuti teladan Yesus bagi orang lain, agar bagaimana kita dapat menjadi agen keselamatan bagi orang lain. Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami sudah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini di setiap tugas kami. Biarlah kami tidak jalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni kekurangan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.